saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi kuliner malam yang juga cocok untuk berbuka puasa di kawasan Jakarta Pusat. Udah azan, pas banget nih. Saya berada di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat dan mau mencari menu untuk buka puasa. Langsung aja kita telusuri jalan ini ya. Saya lihat banyak banget nih nasi kapau. Yuk langsung kita telusuri saja. Ibu, mau beli makanan nih. Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat memang terkenal dengan hidangan khas Minang yang berderet sepanjang jalan. Gerai yang saya kunjungi pun memiliki lebih dari 30 lauk pauk yang bisa dipilih. Nuraini, penjual nasi kapau mengatakan bahwa selama bulan puasa, gerai ini buka mulai pukul 10 pagi hingga 4 pagi. Cocok sekali nih bagi yang ingin berbuka puasa atau membungkus nasi kapau untuk sahur. Sama bulan puasa buka dari jam 10 sampai imsak sahur. Biasanya rame jam berapa aja nih, Bu? Biasanya rame dari buka puasa sama sahur. Terus siangnya jam 3 orang bungkus-bungkus buat buka puasa di rumah. Tapi sepertinya kurang ya kalau berbuka tanpa yang manis-manis. Sedikit berjalan dari gerai nasi kapau, saya menemukan gerai yang menjual beraneka makanan ringan seperti bubur kampiun, pukis, talam, dan banyak pilihan lainnya. Saya penasaran nih dengan bubur kampiun ini karena bubur ini merupakan perpaduan beberapa bubur manis yang disajikan menjadi satu sehingga menciptakan cita rasa yang legit. Isi bubur kampiun pun bermacam-macam. Ada bubur sumsum, kolak pisang, bubur kacang hijau, bubur cadil, mutiara sagu, dan ketan putih kukus. Rasanya yang manis dan tekstur beraneka macam menjadi hidangan pembuka yang nikmat. Nah, saya paling nggak sabar nih buat nyobain nasi kapau saya. Saya pesan ada tambosu, ada gazebo, ada dendeng batakok, dan kentang kecil. Langsung aja kita nikmati. Aduh, udah nggak sabar banget. Wah, lezat! Tambusu merupakan menu khas Nagari Kapau di Kabupaten Agam. Telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Teksturnya kenyal di luar, namun lembut di dalam. Ada pula gazebo, lemak sapi sandung lamur, dan pas sekali dengan bumbu gulai. Lemaknya dimasak dengan sempurna hingga meleleh di mulut. Dendeng batokok cabai merah juga menjadi juara. Dagingnya yang lembut dibalur dengan cabai merah semakin menggugah selera. Meski sama-sama menu masakan Minang, nasi kapau berbeda dengan nasi Padang pada umumnya. Selain beberapa menu khas, biasanya nasi kapau dijual oleh warga Nagari Kapau. Bukan hanya saya yang penasaran dengan nasi kapau, Jerin dan Vini pun menempuh perjalanan dari Depok untuk menyantap hidangan yang satu ini. Sebenarnya aku kepo sama tambusu sama dendeng batokoknya ya. Menu kayaknya yang ada sambal hijaunya itu sih Kak. Iya, dendeng. Masih di Jakarta Pusat, ada pula kawasan Pecenongan yang menawarkan beragam makanan yang mulai ramai pukul 5 sore hingga 1 pagi. Dari sate kambing, seafood, Chinese food, martabak hingga es teler dapat ditemukan di kawasan ini. Dilansir dari Ensiklopedia Jakarta, ternyata sebelum menjadi surga kuliner, pada tahun 1848 terdapat toko buku dan penerbit G. Kolff & Co. yang merupakan toko buku percetakan pertama di Jakarta. Namun kini toko buku tersebut sudah berubah menjadi hotel. Mulai pada tahun 1970, Pecenongan mulai terisi dengan beragam gerai yang siap memanjakan lidah. Pengunjung pun mengatakan es teler dari Sinar Garut Pak Haji Ucu merupakan pelopor penjual es di Pecenongan yang sudah ada sejak tahun 1958. Para pengunjung pun mengatakan es teler Pecenongan memang yang terbaik. Karena yang saya tahu ini es Sinar Garut yang terlama di Jakarta, yang bisa dibilang yang paling asli lah gitu. Biasa banyak makanan kuliner ya, ada wedang ronde, ada es teler, ada Chinese food, banyak makanan. Tapi kalau saya biasa sih lebih suka es teler ya sama wedang ronde. Penjual es teler mengatakan 200 hingga 300 porsi bisa terjual setiap harinya. Dari jam 4 sampai jam 12. Ya nggak tentu sih kalau per porsi mah ya paling standar antara 200-300.
Langsung saja saya memesan es teler yang berisi kopior, alpukat, dan nangka. Wah, memang segar sekali. Selain itu, saya juga memesan gurame goreng asam manis, cumi goreng tepung, brokoli cah bawang putih, dan es jeruk. Nah, itu yang saya pesan. Tapi di Pecenongan ini ada juga lapak dagangan martabak legendaris yang bisa dikudap untuk berbuka atau sahur nanti. Hidangan yang pas untuk sahur dan berbuka puasa. Gimana nih, masih bingung nggak mau berbuka puasa dengan menu apa? Dari kemarin sudah ada bubur kampiun, nasi kapau, hingga aneka ragam seafood. Nah, mumpung saya ada di Pecenongan, hanya kurang afdol ya kalau saya tidak mencoba martabak legendarisnya. Kalau begitu, saya akan nyicipin ini untuk menutup hari. Tim Liputan CNN Indonesia.